Patunggilan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh warga GKJW yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Semoga saudara-saudara semua saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 dan masih bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Sesuai dengan himbauan Majelis Agung dalam usaha memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mengikuti dan membangun ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Kita wartakan kepada dunia bahwa Yesus hidup, maut telah dikalahkannya. Pujilah Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Sembahlah Dia yang hidup kini dan selamanya. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan Kidung Jemaat nomor 188 bait 1 dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersama-sama beribadah dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita. Marilah bersama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan di masing-masing hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita berasal di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang telah kita lakukan, baik dengan sadar maupun tidak sadar. Kita melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan yang indah saat ini, kita membuka hati kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu
atas segala anugerah dan berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tak terbatas bagi kami, untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga memampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang bersama membangun peribadatan dengan membawa kelemahan, kesalahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Di dalam kami menjalani kehidupan, kami masih kurang sempurna mewujudkan kasih-Mu. Kami masih sering mengutamakan ego kami. Kami masih sering mengandalkan diri kami sendiri di dalam menjalani perjuangan hidup kami. Kami masih sering melukai hati orang-orang yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami, lewat ucapan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Maka dari itu ya Allah, saat ini kami datang kepadamu, membuka hati kami dengan jujur memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah, dan didiklah kami untuk bertekad memiliki kehidupan yang lebih baik dan bermakna di hadapan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu yang kami serahkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 191 pada baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Namun sebelumnya, marilah kita semua bersatu hati, menundukkan kepala di dalam doa, mohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
dan senantiasa kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah para anak-anak-Mu ya Bapa, yang sangat rindu untuk membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengetahui atas segala keterbatasan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati pikiran kami. Engkau jauhkanlah roh-roh kegelapan dari hidup kami, dan hanya Roh-Mu yang suci sajalah ya Tuhan yang akan membimbing kami. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Fantri Galatiara Christian yang akan menghantar kami semua untuk menelaah firman-Mu. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang akan disampaikan hanya sesuai dengan kehendak Bapa saja. Berfirmanlah ya Bapa, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Terlebih-lebih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita membaca dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian kesaksian firman Allah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semoga selalu sehat, selalu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengawali perenungan kita pada saat ini, saya akan mengajak panjenengan semua yang ada di rumah untuk bersama-sama bernostalgia. Kita akan bernyanyi salah satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh salah satu penyanyi legendaris Indonesia, yakni Chrisye. Monggo, Bapak Ibu yang ada di rumah yang masih hafal, yang bisa kita bernyanyi bersama-sama. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku.
Jangan biarkan damai ini pergi. Sepenggal lirik yang disampaikan oleh Chrisye ini mau mengungkapkan betapa seorang manusia, betapa seorang Chrisye tidak ingin kehilangan rasa damai di dalam hidupnya. Ia merasakan damai ketika ia mampu menikmati alam ciptaan Tuhan. Ia mampu merasakan ketentraman hati ketika ia merasakan sabda atau firman Tuhan yang mengalir membasahi gersangnya hati setiap manusia. Oleh karena itu, inilah ungkapan hati dari seorang manusia yang membutuhkan kedamaian di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan, kehilangan, kedamaian di dalam kehidupan pun juga dirasakan oleh para murid pasca penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus beberapa hari sebelumnya. Ini merupakan situasi yang menakutkan. Ini merupakan situasi yang mencekam dan mimpi buruk bagi para murid. Oleh sebab itu, karena begitu besar rasa takut yang dimiliki oleh para murid, mereka takut diadili, mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat yang jauh dari kerumunan orang-orang Yahudi, di pintu-pintu yang terkunci. Tetapi pada hari di mana Tuhan Yesus bangkit, Ia datang menerobos batas-batas ruang yang diciptakan manusia untuk menyapa, untuk berjumpa, untuk bertemu dengan para muridnya. Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa dan karyanya tidak dapat dibatasi oleh manusia. Damai sejahtera. Kalimat yang sederhana. Kata-kata yang sering didengar oleh para murid selama mereka turut serta dengan Yesus. Tetapi saat itu, kalimat itu menjadi kalimat yang begitu istimewa karena disampaikan di tengah-tengah kacau balaunya perasaan para murid kala itu. Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini 2 kali. Ini mau menunjukkan kepada para murid dan kepada saya juga panjenengan sekalian bahwa kebangkitan dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah kehidupan kita benar untuk mendatangkan damai sejahtera. Ya. Keselamatan dan damai sejahtera itulah yang senantiasa diupayakan, yang senantiasa diusahakan oleh seorang guru kepada para muridnya, oleh seorang gembala untuk domba-dombanya, dan oleh Tuhan Yesus Kristus
kepada setiap umat yang dimilikinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya di tengah-tengah para murid saat itu, dan juga kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, juga untuk menegaskan, mengingatkan pengutusannya kepada semua murid, termasuk kepada kita. Kita bersama dipilih, ditunjuk dan diutus untuk memelihara, menyebarkan, dan membagikan damai sejahtera kepada semua orang. Untuk itulah di ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus menghembusi, Tuhan Yesus membekali dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Kita pun di sini dan saat ini yang telah merasakan, yang telah menerima damai sejahtera dari Tuhan dan tidak ingin kehilangan damai sejahtera tersebut, kita diutus untuk memelihara, untuk menjaga, untuk membagikan damai sejahtera itu, dan kita wartakan damai sejahtera itu kepada banyak orang, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup dan berdiam. Bagikan, wujudkan, nyatakan bagi semua orang tanpa melihat bagaimana latar belakang ia, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana masa lalunya, bagaimana status sosialnya, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini bersama-sama kita menggumuli situasi dan kondisi di negeri kita yang begitu memprihatinkan. Kita dituntut untuk benar-benar memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Kita balut damai sejahtera ini dengan kasih yang begitu besar. Ketika di kanan kiri kita banyak sekali kecemasan, kekhawatiran, kegundahan, ketakutan, mari kita hadir. Kita alirkan kesejukan, kebahagiaan dan damai sejahtera bagi setiap orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit telah menyatakan karyanya bagi kita. Dan oleh sebab itu marilah kita yang telah dibekali, dihembusi kuasa Roh Kudus untuk semakin dimampukan memelihara dan membagikan damai sejahtera bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita sejenak mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menanggapi kasih dan kuasa Tuhan yang kita terima melalui firman Tuhan hari ini, marilah bersama-sama kita mengikrarkan kembali
pengakuan iman rasuli. Sebab itu Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar di dalam kita menghimpun persembahan saat ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan kita saat ini, marilah kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Kita nyanyikan bait 1, bersyukurlah pada Tuhan. Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita, bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami Tuhan izinkan untuk beribadah minggu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Ajarkan kami untuk terus bersukacita, terus mensyukuri, karena kebangkitan-Mu membawa pengharapan yang baru bagi kami. Bahwa sesungguhnya semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang berkuasa untuk memulihkannya. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Ya Allah Bapa, ketika Engkau izinkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, kami pun meyakini bahwa Engkau juga akan mengizinkan bangsa dan negara kami untuk bangkit dari segala keprihatinan dan keterpurukan. Kami percaya kuasa Tuhan akan memulihkan situasi dan kondisi bangsa kami saat ini. Kuasa-Mu akan memberkati negeri kami, dan kuasa-Mu akan lekas menjadikan negeri kami mengalami peristiwa kebaikan. Kebaikan yang datangnya dari Tuhan yang telah bangkit. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga.
Kami menyerahkan pemerintah negeri kami. Kami menyerahkan semua aparat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kami pun juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang menjalankan tugasnya. Kami menyerahkan semua orang-orang yang saat ini menjadi pasien dari COVID-19. Dan kami pun juga menyerahkan semua orang-orang yang saat ini menderita sakit penyakit yang beraneka ragam. Perkenankan kami ya Tuhan, meminta dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk terus berharap, bersandar, dan menyerahkan diri kepada tangan kuasa kasih-Mu. Berkatilah kami, berkatilah gereja-Mu, berkatilah GKJW yang kami cintai. Berkati kehidupan kami dan berkati dimanapun kami hidup dan tinggal, supaya kehadiran kami dapat benar-benar membawa damai sejahtera, membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah Bapa. Biarlah kuasa dan kehendak-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, sebab bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Dan kami senantiasa Engkau lindungi dengan kuasa-Mu. Bapa di dalam sorga, sebagai wujud nyata ungkapan syukur kami kepadamu, atas segala berkat kasih dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, saat ini telah kami wujud nyatakan di dalam persembahan. Terimalah dan jadikanlah persembahan ini sarana di dalam kami melayani Tuhan di jemaat kami masing-masing. Saudara-saudari kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya roh hikmat daripada Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah minggu kami saat ini dan melanjutkan tugas serta tanggung jawab kami hari ini. Izinkanlah kami untuk terus merasakan damai sejahtera dan sukacita di tengah kondisi saat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah kuasa dan kehendak-Mu dinyatakan di tengah pengharapan dan kerinduan kami. Inilah Bapa, seruan doa dan harapan kami yang kami serahkan semuanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa, yang akan kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu kita saat ini dengan bersama-sama melempar senyum kepada anggota keluarga Bapak Ibu sekalian. Lemparkan senyum, berikan senyum kepada orang yang ada di kanan dan kiri Bapak Ibu. Mari bersama kita berbagi damai sejahtera melalui hal-hal yang sederhana. Karena Tuhan Yesus yang mati dan bangkit senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dan saat ini kita akhiri ibadah minggu kita dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 340 pada baitnya yang ketiga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber di dalam Allah Bapa, cinta dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, dan mengiring perjalanan kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.